untuk acara-acara berikutnya gitu ya. Tapi welcome our brother Rianri Fadlila ya. Fadlila atau Fadila sih, Bang? Ini udah mulai ya? Udah. Tapi selamat datang our brother Rianri Fadlila. Fadlila sih? Fadila. Fadila. Ya, Fadila ya. Selamat datang our brother. Kemarin baru pergi ya? Iya, pergi. Pergi. Kemana tuh? Kalau di sini yang kita dapatin informasinya dari pergi ke motivator nggak sih? Iya, motivator. Motivator dari ke Kepulauan Seribu Expeditions yang diselenggarain oleh Indonesian Event ya. Iya. Jadi gimana tuh ceritanya? Kemarin kita mau dong diceritain prosesnya dulu nih, prosesnya kenapa bisa ikut kegiatannya. Oke. Pertama tuh gini kan, saya kan ini udah usia tau lah ya, quarter life crisis gitu kan. Ya, di usia seperti ini tuh banyak hal yang dipikirkan gitu kan. Terus belum lagi banyak visi kita yang belum sehari ini yang belum kita dapatkan gitu kan. Dan kadang-kadang jadi orang visioner itu capek ya gitu kan. Capek sih, apalagi kita nggak punya power gitu ya. Iya. Jadi kemudian itulah kemarin lagi gabut gitu kan. Terus stalking Instagram gitu. Dan lihat ada kawan yang alumni Unimed ya, yang di Penyambungan, saya lihat dia buat postingan, saya siap mengabdi ke Kepulauan Seribu gitu bersama dengan Indonesian Event gitu. Kemudian saya baca tuh, kemudian buka Instagram Indonesian Event, saya baca semuanya apa maksud kegiatannya. Kemudian setelah itu saya baca booklet yang sudah disediakan. Oh ini mantap, menarik ini juga gitu, menarik juga gitu kan. Asik nih gitu ya. Banget gitu kan. Soalnya dia bakal ambil 40 pemuda se-Indonesia yang dia di fully funded kan gitu. Jadi nggak ada yang partial funded dan nggak ada yang self funded gitu. Jadi it's quite challenging to try gitu ya. Ya udah, aku coba apply lah. Kemudian aku lihat ada tuh, kita kan apply biasa lah kalau application form itu pasti kita ditanya alasan terbaik ikut kegiatan, kemudian kenapa memilih kamu dan apa kontribusi kamu dan sebagainya gitu. Kayak gitu-gitu kan ya, pertanyaan yang common gitu. Iya, itu common kali dalam dunia volunteering atau dunia event-event gitu kan. Nah gitu. Itu sih. Jadi ikut gitu aja. Ikut. Gitu. Dan terpilih malah menjadi peserta yang fully funded dari Sumatera Utara. Iya. Perwakilan Sumatera Utara nggak sih Bang jadinya? Iya, jadi perwakilan Sumatera Utara. Jadi gini, yang daftar itu ada 447 kalau nggak salah ya. Kurang lebih 450 orang. Terus dari 450 orang ini di tahap pertama seleksi berkas, itulah yang application form itu kita diambil 80 orang tuh. Oke, dari 400-an itu dapatlah 80 orang. Iya. Ini saya hadap sini atau hadap sini sih? Terserah, ada mana aja bisa. Jadi, kemudian dari 80 orang ini kita diseleksi wawancara lagi gitu kan. Alhamdulillah dari seleksi wawancara itu kita diambil 40 orang. Gitu. Dan alhamdulillah ternyata dari nama 40 orang itu berhasil gitu satu di antara mereka. Dari Sumatera Utara berapa orang jadi Bang? Jadi dua orang. Rianri dan Muhammad Poso gitu ya. Muhammad Poso yang teman dari Penyambungan tadi? Iya, dari Madinah itu. Oh, yang dari Madinah itu ya. Terpilihlah 80 orang. Jadi pergi ke sana gitu ya? Iya. Kita kan tinggal di daerah terpencil nih Sumatera Utara nih. Iya. Nah, gimana tuh berangkatnya tuh? Biasanya kan kita selalu kendalanya transportasi lah, akomodasi lah. Nah, gimana tuh? Boleh dong ceritain berangkatnya dulu, berangkatnya. Ini pertama kan, waktu selesai wawancara gitu kan, pas di wawancara gitu. Nah Mas Rian nanti kalau lolos itu berangkatnya gimana gitu kan. Kemudian nanti Mas Rian habis kita wawancara, pokoknya Mas Rian coba deh dicek tiket pesawat dulu pulang pergi berapa dan apa gitu kan. Nah selesai wawancara gitu kan, saya kirimkan gitu kan. Pas saya kirim gitu, yang saya kirim itu pertama kan dari Sibolga ya. Sibolga berarti which is Lumban Tomping ya, Ferdinand Lumban Tomping. Iya, dan yang ada penerbangan tanggal segitu tuh tanggal 31 itu ya cuman Garuda gitu dan it's quite expensive, you know that. Bener ya kalau pakai Garuda. Gitu kan dan cost-nya 1.800.000 gitu kan dan tiket.
Iya, tiket. Bayangkan kalau pulang pergi berarti 3.600.000 sekian kan gitu. Dan aku kasih mereka gitu. Dan karena excited sekali pengen ikut itu, saya yakin kalau dari pakai Garuda mungkin tidak akan diterima gitu karena ada 40 orang gitu kan. Jadi aku coba juga screenshot tiket pesawat yang dari Padang yang kebetulan dapat Lion Air yang lebih murah, yang kira-kira nggak untuk pulang pergi nggak sebanding dengan satu tiket pesawat dari Sibolga gitu ya. Jadi pas itu Godang nggak ada? Oh, saya nggak cek Godang. Godang nggak cek ya? Enggak, karena biasanya gimana ya? Godang lambat sih kayaknya, nggak terlalu rame trafficnya kan. Iya, kemudian menurut saya sih kalau kayaknya yang lebih nyaman dari Sibolga gitu, karena nggak pernah juga ngambil dari Godang. Nah udah gitu, ya udah deh Kak, saya ambil yang dari Padang saja gitu, nggak apa-apa saya naik taksi lah. Kalau kita kan taksi ya, namanya TKB, Simpati gitu kan. Dan kita nggak dibayar untuk sub merek itu ya? 9 jaman, kenapa? Nggak dibayar untuk sub merek-merek itu. Nggak apa-apa, lanjut. Untuk apa? Maaf? Kita nggak dibayar untuk sebut merek-merek mereka. Oh iya, astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Oke, nggak apa-apa. Ya gitu, jadi naiklah ini. Dari Serimpuan ke Padang ya? Iya. Ke Tabing. Jadi, alhamdulillahnya gitu, di setiap perjalanan itu selalu Allah mendatangkan orang-orang baik ya gitu kan. Kalau dulu kita waktu kuliah kalau misalnya ada kegiatan gini kan kita di support penuh gitu, disupport penuh baik itu dari dekan ataupun dari pihak rektorat. Tapi sekarang kan nggak kuliah lagi dan bukan bahagian dari kampus lagi. Bukan dari bagian institusi lagi ya. Jadi ini gimana ya gitu kan. Dengan modal seadanya gitu kan, bawa uang pas-pasan gitu. Nggak usah saya sebut nominal uangnya saya bawa. Nanti terlalu nampak yang jelas ada gitu kan. Kemudian gitu alhamdulillah di jalan tuh ternyata saya lihat postingan dari Mem Eka kan gitu, anak-anak saya yang mau jumpa hari ini silakan jumpa, saya besok malam nggak ada. Oh besok malam kemana? Pasti ke Padang karena Mem itu lagi kuliah gitu kan. Jadi aku chat nih, oh ya Mem mau ke Padang ya? Iya Mem saya juga mau ke Padang, ya udah samaan gitu kan. Jadi kita samaan, alhamdulillah pas berangkat ya Mem itu yang bayar ongkos gitu. Ada aja rezekinya ya. Dan Mem itu yang bayar ongkos, udah dibayarin ongkos, dan paginya itu dikasih sarapan juga gitu. Alhamdulillah nggak keluar duit kan. Akomodasi gitu. Keberangkatan di tangan aman lah gitu. Mem Eka gitu ya. Aman lah gitu kan. Mem Eka terima kasih loh. Iya terima kasih Mem Eka ya. Luar biasa memang, pengertian sekali. Baru kebetulan kan di Padang ada kemarin teman satu kelas di volunteering kelas project ya. Dan dia di Padang gitu, dan saya minta tolong sama dia untuk antar jemput ke bandara dan segala macamnya, dan alhamdulillah dia bersedia gitu. Dan begitu Allah memberikan kita pertolongan ya kan, kalau kita luruskan niat mau berangkat gitu, bismillah, karena kita berangkat pun karena Allah kan gitu. Udah gitu berangkat nih dari Padang kan, terus sampai Jakarta. Terus dari Jakarta tuh karena acaranya besok, saya sampai Jakarta sore ini nggak mungkin saya langsung ke Muara Angke kan, ke meeting point, karena saya harus nginap dulu dong. Kemudian kawan saya itu si Pose itu memang tinggal di Ciledug. Nah Ciledug ini di Jakarta Selatan ya. Dan dari bandara ke Jakarta Selatan itu karena nggak tahu apa-apa tentang Jakarta, I have no idea about Jakarta and the public transportation, saya coba ambil Grab tuh. Oh my god. Besar tuh dari bandara, Bang. Oh my god. Kenapa nggak pakai Damri aja? Duh, itu dia kan. Maksudnya kalau naik Damri nanti nggak tahu di mana nanti mau singgah-singgahnya gitu kan. Well, pasti nanti bakalan dikasih tahu sih sama orang-orang, tapi udah terlalu ini gitu kan. Ya udah kasih. Udah bayarin 157.000 lah sekali untuk jalan Grab. Untuk Grab gitu. Kan bayangkan kita dari Padang ke Sidimpuan saja yang 9 jam saja itu 150.000. Iya, sama gitu. Nominalnya ya. Untuk ongkosnya aja. Yang 20 menitan. Aduh. Memang Jakarta ini cost, biaya hidup ya. Ya, living allowance di sana itu luar biasa. Living cost di sana luar biasa. Itu sih. Itulah berangkatnya ya, dari Padang Sidimpuan di cover sampai ke Tabing, dari Tabing berangkat ke Suhat. Ya, pokoknya ya itu ditanggung sampai di Soekarno-Hatta. Dari Soekarno-Hatta itu ya kita sendiri ke titik poin gitu. Ke titik poinnya. Tapi kemarin katanya cuaca di Kepulauan Seribu nggak bagus. Bagus kok. Oh bagus ya, waktu acara Orang Abang bagus. Bagus. Cuman memang pas mau berangkat itu rada-rada kurang bagus. Rada-rada ada sedikit angin dan hujan.
Dan kapal kita berombang-ambing. Dan gue kan baru pertama tuh. It was my first time. Jadi ya sedikit ini juga sih takut, tapi karena kita laki-laki gitu kan, dan badan kita tinggi besar, kita nggak mungkin kan nampak takut gitu kan, jadi sosok berani gitu kan di belakang. Gitu, padahal dalam hati, karena nggak tahu. Bisa berenang nggak sih, Bang? Saya bisa dong. Bisa. Kayak apa nih? Bisa semua. Kayak batu. Aduh, jadi gini. Jadi kan kalau kapal itu kalau dia lagi cuaca nggak bagus tuh, dia kan ada dua tekanan angin sama tekanan gelombang. Dari air lautnya. Jadi air laut tuh kalau kita di tengah, kalau perairan dalam tuh, kalau dia lagi cuaca nggak bagus tuh paling gini kan, kemudian angin lagi, tahu kita kayak jatuh gitu, tahu jatuh kan kayak tiba-tiba gitu, gitu. Jadi kayak naik kora-kora gitu ya. Iya, yang gini tuh kan, tiba-tiba ke bawah gitu, tak gitu kan. Dan banyak yang muntah sih gitu, teman-teman. Turun tuh berarti. Iya, terus teman-teman semua banyak yang muntah, dan alhamdulillahnya gue cukup jago hari itu nggak muntah gitu ya. Banyak lady-lady yang dijaga dong. Sure. Nah, kenapa sih tertarik untuk ikutan acara ini, Bang? Eventnya, karena gue baca di di bookletnya itu. Pamflet atau brosurnya gitu? Iya, itu ada traveling, sharing, and caring gitu. Ini tidak akan memprovide kita something about traveling, but kita juga melakukan caring dan sharing. Karena saya sangat suka dengan hal-hal yang berbau sharing dan caring atau volunteering gitu ya. Karena itu merupakan panggilan jiwa bagi saya ya. Sebagai seorang pemuda, kita nggak boleh terlalu berpangku tangan ya menikmati apa yang diberikan negeri pada kita. Kita harus dengan apa yang kita miliki, sedikit yang kita miliki, kita bisa berbagi dengan orang lain. Dan media atau sarana pada saat itu ya Indonesian event, why not saya coba Indonesia event gitu. Lu try lah gitu kan, di-try and then chosen untuk acaranya. Ya, alhamdulillah. Nah, selama kegiatan apa aja tuh yang dikerjain nih? Oh iya, jadi kegiatan kita 3 hari full ya. 3 hari full. Hari pertama tuh kita pemberangkatan dari Muarangke ke Pulau Pramuka dulu. Jadi di Pulau Pramuka kita dites rapid lagi, ya karena corona gitu ya, koronce gitu ya. Aduh, kemudian ya ribet sih ya gara-gara corona ini, karena sebelum naik pesawat pun kita harus tes antigen lah, bayar 200 sekian lah, bla 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 gitu. Itu di cover semua? Ya aku sebenarnya itu nggak di cover, tapi kemarin aku ambil yang dia tiket pesawat gratis antigen. Jadi di cover sekalian sama penerbangannya. Meskipun saya terbang dengan penerbangan sejuta umat ya, armada yang sejuta umat yang ya. Tapi alhamdulillah bagus kok. Mereka bagus kok penerbangannya itu. Nggak ada delay, alhamdulillah kali ya gitu kan biasanya. Saat itu ya. Aduh. Tahu lah armada yang seperti itu kan. Ya, tapi alhamdulillah ya. Dan kita touching down Jakarta itu dengan selamat gitu. Kemudian hari pertama tuh ya tadi ya, hari pertama kita sampai ke Pulau Pramuka, kita ada pembukaan bersama dengan Bupati Administrasi Kepulauan Pramuka. Kemudian dengan Dinas Pariwisata Kepulauan Pramuka juga di sana. Kemudian ada staf khusus DPRD DKI Jakarta. Ada juga sih sekretaris dari kabupaten gitu. Pokoknya para pesohor. Muspida plus lahnya ada Forkopimda yang setempat yang ada di situ ya. Ya. Itu di hari pertama kita pakai baju hitam yang disediakan bertuliskan Jakarta. Kita dikasih topi, kemudian ya biasalah. Ini bed name dan sebagainya ya, tumbler dan sebagainya, tas parasut gitu. Goodie bag gitu dan semacamnya. Tas parasut ya apa sih? Goodie bag atau tote bag sih. Yang gini tuh. Yang kita Oke, anggaplah pokoknya ada lah akomodasi yang disediakan mereka. Iya, gitu kan. Dan pas sampai itu kita langsung dikasih selempang untuk perwakilan provinsi masing-masing dan terasa ala-ala perwakilan duta gimana gitu ya. Perasaannya kan? Jadi artis sehari gitu worth it kali gitu kan, kayak pemilihan apa gitu ya kan. Kemudian kita di pembukaan itu kan laporan tuh dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Seribu. Dia diperkenalkan ya, Duta Sumatera Utara, kita berdiri dan kasih salam gitu. Dan cukup ini juga sih gitu. Alhamdulillah gitu kan. Nah, kita dikasih lempang, kita pembukaan. Kemudian ada sambutan serta materi dari Bupati. Kemudian ada dari
aduh saya lupa. Ya dari Dinas Pariwisata dan Bapak itu juga merupakan pengamat budaya. Ya yang pengamat budaya. Kemudian ada 2 ya. Satu Bapak itu bercerita tentang budaya, yang satu lagi tentang Betawi gitu. Jadi kita juga dapat insight baru. Ternyata bercerita Betawi itu bercerita tentang Nusantara gitu loh. Iya loh, orang kan Batavia dulunya. Iya. Makanya new insight. Sejarahnya ada kan. Rayuan Pundau Kelapa. Gitulah. Oke, fine lah. Nah, 3 hari kegiatannya 3 hari apa aja tuh, Bang? Nah, itu hari pertama kan? Iya, itu hari pertamanya. Terus hari pertama tuh habis itu kita langsung peresmian ada itu persembahan dari Indonesian Event. Itu namanya 1000 Cahaya Inspirasi. Itu spot baru yang dipersembahkan Indonesian Event untuk Kepulauan Seribu, untuk Pulau Pramuka. 1000 Cahaya Inspirasi itu apa? 1000 Cahaya Inspirasi itu kayak pokoknya dia setiap kita bisa menggembokkan, kita bawa gembok, taruh mimpi kita di situ, kemudian kita gembokkan di situ gitu kan. Macam di Hungaria lah, Budapest gitu. Iya, terinspirasi dari sana mungkin ya kan, yang di Korea juga ada kan gitu kan. Awalnya sih yang saya tahu yang pertama buat ya yang di Budapest, yang love lock yang itu, yang cinta kamu dikunci di jembatan gitu, dikunci gitu. Jadi Indonesian Event buat kayak spot baru gitu kan. Jadi bisa untuk tempat foto, kemudian kita menaruh mimpi kita di sana gitu. Dan kita itu pertama kan peresmian dulu. Peresmian. Setelah peresmian apa lagi ya? Setelah peresmian kita kembali ke ke satu tempat. Kita di tempat itu kayak masih tempat pengabdian gitu. Iya, istilahnya tempat kegiatan lah, katakanlah kegiatan. Kemudian ngapain lagi ya kita kemarin ya? Duh, maklum ya usia saya udah gimana ya, kadang berapa sih? Ya. 26, 27. 24 sih. Jalan 25, belum 2 kali Tapi nggak tahu ya, kok kadang sering lupa gitu ya. Nggak tahu ya. Mungkin faktor makanan kali ya. Orang-orang dulu kan ingatannya Jos Marco Jos. Nah, kita sekarang makanannya macam-macam, jadi ya fisik berkurang, IQ begitu-begitu. Iya. Oke. Udah gitu. Nah, ini kita malam ada persembahan dari Bapak yang pokoknya dari pemerintahan sana juga, ada persembahan nyanyi bersama dengan live band gitulah gitu kan. Nah setelah itu kita berangkat nyebrang ke Pulau Karya. Berarti ada berapa pulau sih yang dilewatin? Nah Kepulauan Seribu tuh sebenarnya kan banyak pulaunya. Ada 140 berapa pulau gitu kan? Banyak pulau. Jadi kita pokoknya kegiatan di Pulau Pramuka dan kita tidur ke Pulau Karya. Kita nyebrang 5-10 menitan. Untuk tidur. Gitu ya. Kita khusus istirahat di Pulau Karya, di guest house gitu. Nah besoknya kita balik ke Kepulauan Pramuka. Nah hari pertama itu kan konsepnya sharing. Kita menerima Motivatalk gitu kan. Motivatalk, mereka buat namanya Motivatalk. Itu itulah materi dari pejabat-pejabat setempat. Kemudian di hari kedua kita ada lebih kepada caring. Ya, Motivatalk semalam itu sharing, yang hari kedua adalah caring. Caring yang dimaksud adalah kita di situ perkenalan dulu sama stakeholders setempat gitu. Katakanlah Karang Taruna, Abang None Kepulauan Seribu, kemudian ibu-ibu guru SMA di sana, anak-anak MTSN yang ada di sana, dan komunitas kepemudaan yang ada di sana. Jadi mari kita perkenalan dulu, kemudian setelah itu kita mendengarkan dari mereka semacam gambaran-gambaran umum tentang di situ gitu. Kalau yang dari pendidikan, gambaran umum tentang pendidikannya, yang dari pariwisata tentang pariwisatanya, yang dari Karang Tarunanya tentang Karang Tarunanya, sosial dan sebagainya, gitu kan, lingkungan dan sebagainya. Nah kita mendengarkan tuh, kemudian kita kasih pertanyaan. Setelah itu kita dikasih kesempatan untuk kita dibagi-bagi kepada divisi-divisi. Biasa kan dalam pengabdian itu ada divisi. Saya sebetulnya kemarin milihnya sesuai dengan background pendidikan, tapi nggak tahu kenapa diberi kepercayaan sama Safira yang merupakan founder dari Indonesian Event itu, diberi kesempatan untuk bercimpung di kelompok atau divisi pariwisata. Ya, divisi pariwisata. Oke, no problem. Ya, nggak apa-apa, di challenge aja diri untuk melakukan hal yang baru di luar ini.
Kemudian oke, saya terima, kita ada 8 orang ya, 8 orang. Dan setiap grup itu ada 8 sampai 7 atau 8 orang gitu ya. Kemudian kita dikasih kesempatan 1 jam untuk melakukan observasi. Kita pokoknya pergilah observasi, gitu kan? Observasi, tanya tentang kepada masyarakat dan kepada stakeholders yang ada di sana bagaimana modelnya, 1 atau sampai 1,5 jam gitu sebelum Jumat. Nah setelah itu Jumat kita balik ke ruangan tuh, ke ruangan yang di ruangan kabupatennya. Kembali situ kita kembali berdiskus apa yang sudah kita dapat itu. Lalu kemudian kita buat PowerPoint dalam waktu 1 jam. Jadi 1 jam itu membuat PowerPoint dari HP. PPT yang diobservasi itulah ya yang dibagiin. Dan itu setelah itu baru kita persentase per divisi. Kita persentase per divisi kemudian ditanggapi oleh stakeholders-nya. Gitu. Artinya secara tidak langsung ya acara ini bakalan ngebuka wawasan ataupun kegiatan baru di Kepulauan Seribu dong. Dari observasi yang teman-teman lakuin dari seluruh Indonesia kan ya? Yang ada berapa tadi jumlahnya? 40 ya? 50 sama panitia. Oh iya, 50 orang ini bakalan peserta aja sih kayaknya ya. Betul. Peserta aja yang observasi dan memberikan inovasi mereka untuk ke Kepulauan Seribunya gitu. Nah, itu dia. Jadi itulah cerdasnya teman-teman dari Indonesian Event buat event ini. Jadi selain kenapa harus disupport sama Dinas Pariwisata mungkin karena bakalan ada feedback yang baik dari kita gitu. Jadi nanti dari pihak kita Indonesian Event, jadi hasil diskus kita itu bakalan kita jadikan tulisan dan dibuat buku yang merupakan saran, insight baru dan sebagainya yang bertujuan untuk pembangunan dari Kepulauan Seribu itu sendiri bakalan diberikan kepada pemerintahan setempat untuk menjadi bahan pertimbangan untuk kebijakan-kebijakan serta perbaikan-perbaikan ke depan gitu. Nah, jadi habis ini kita masih ada tugas gitu kan. Kita masih buat artikel lah katakan tiap-tiap divisi gitu. Dan sampai sekarang berarti masih keep in touch lah ya dari peserta-peserta dengan divisi-divisinya. Iya, keep in touch gitu. Dan saya paling kaget gitu kan, kaget itu saya nggak nyangka ternyata Bunda online, kita ada Bunda online namanya. Namanya Neng, ibu yang mengawasi gitu ya. Nama ibu Bunda online itu Neng Rahmi. Halo Bunda online. Kalau aja bundanya denger ini. Ya mudah-mudahan nanti saya kasih share deh. Bunda mau nggak datang ngobrol sama kita di podcast kayak gini? Mau dong, Bunda orangnya sangat legowo, sangat open minded. Dan Bunda nanti ini kita hubungin Bundanya lah. Iya, Bunda inilah yang kayak mengayomi, kemudian fasilitasi kita untuk berjumpa dengan pemerintahan gitu dan berjasa besar, berkontribusi besar dalam pembuatan event inilah gitu. Dan iya betul. Saya gimana ya? Saya kan menurut saya I was not really, saya nggak terlalu begitu aktif-aktif banget, enggak gitu kan. Saya merasa biasa aja gitu kan. Tapi alhamdulillah ternyata Bunda memperhatikan gitu. Alhamdulillah ternyata pas udah sampai sini ternyata Bunda acet gitu kan dan dia status di Instagram gitu kan ketika saya mengajar, "Hey kamu anak muda yang selalu menginspirasi bla bla bla." Oh iya Bunda, I know you gitu kan. Makanya kemarin pas ditanya sama Safira, saya pilih kamu gitu kan. Baru pokoknya apa permasalahan dia, bantu dia biar bisa sampai berangkat gitu lah pokoknya. Dan gimana ya karena ketika acara tidak begitu nampak kalau misalnya kita di balik dan sebagainya, maksudnya tidak terlalu terlihat bahwa apa ya ada 3 hari nggak cukup dong untuk melihat kepribadian orang, makanya mungkin dari itu semua ya. Jadi makanya sedikit terharu juga gitu ya, touch it gitu kan, terharu, kemudian gak nyangka aja ternyata kita diperhatikan sampai segitunya gitu. Dan Safira juga bilang yang buat event ini juga bilang Bunda ini orang yang sangat mensupport kegiatan-kegiatan komunitas yang positif gitu. Jadi di kedepannya kalau misalnya kita punya hal-hal yang menarik dan itu bermanfaat, kita bisa diskusi sama Bunda. Dan bersyukur banget sih jumpa sama Bunda gitu. Auranya positif gitu, positif energi aja. Jadi kalau aku nengok dia itu bawaannya senyum aja gitu. bawaannya senyum aja dan full of positive energy gitu lah ya kan. Nah itu di hari kedua ya Kak Dia. Untuk melenceng kita ngomongnya. Nggak tahu aku dengerin aja lah.
Ini kalau tamunya itu talkative ya. Nggak tahu aku udah kemana aja, pokoknya yang aku dengarkan aja lah. Ya, siapa tahu nanti dari cerita ini ya, gini ya, kan kita juga di Padang Sidempuan kecil nih ya. Siapa tahu dari cerita-cerita ini nanti banyak anak-anak muda di tempatan kita yang bisa ngebuat. Walaupun ya dulu pernah sih kita mau ngebuatin ya. Ya tempat Sidempuan, but how you are now nggak tahu lagi itu gimana, dan ya banyak kendala yang sebenarnya. Ya kalau kita di sini ya hubungan vertikalnya kita itu si penyelenggara ataupun si anak-anak mudanya ini dengan atas gitu ya. Para policy maker, stakeholder dan mereka yang ada di elit politik itu sedikit sulit untuk kita berkomunikasi. Bahkan sekarang aja kita ngajak mereka untuk ngobrol aja sulit-sulit semua gitu kan. Padahal kita cuma mau ngobrol dan apa sih inovasi yang bisa kita buatin gitu. Makanya kalau lihat teman-teman yang ada di misalnya yang ada daerah lain yang mereka bisa sampai mereka sangat klop dan terbuka gitu ya. Dan kolaboratif dengan para pimpinan, stakeholders dan sebagainya, kerjasamanya sangat kooperatif gitu. Dan kita kadang merasa sebenarnya kami juga bisa loh di sana gitu kan. Cuman kurangnya di mana ya? Di mana ya kurangnya? Apa ya? Gitu. Iya gitu. Dan buat kegiatan gini kita juga bisa kok gitu. Dan saya pribadi juga ada kayak kita juga ada ide-ide sebenarnya. Cuman kita mau nyampein ke siapa gitu kan? Ya mudah-mudahan setelah podcast ini ditonton sampai dan saat ini ya kalau di Padang Sidempuan we can say that belum ada yang menanganin hal yang seperti ituan. Ya. Masih yang kalau yang bentukannya dari pusat ada, di regional ada, provinsi ada, di daerah ada, ya ada organisasi mahasiswaan yang semisalnya kami, HMI, PMII, IMM dan semacamnya, GMKI kayak gituan. Ya ada di pusat ada, regional ada, di daerah ada. Ya itu kan udah ada akta notarisnya dan segala macamnya gitu. Yang kita maksudkan itu ya yang sepertinya yang kecil ini loh, yang dari daerah yang mau bergerak gitu. Karena kan nggak selamanya pergerakan itu dari top to bottom. Ya kalanya juga dari bottom to top kan ya. Justru itu yang bakalan kasih itu yang bakal lebih punya effort, yang punya impact itu yang kayak gituan. Yang kalau di kota kita yang seperti itu kan ada sih yang gercep di Sidempuan ada gercep dan komunitas lainnya, tapi belum terlalu terakomodir dan kolaboratif dengan para policy maker dan stakeholder di sini. Masih bentukannya masih personal kayak gituan kan ya kalau tempatannya kita. Iya. Padahal kita juga di daerah kita banyak yang bisa dipromosiin ya gitu kan melalui untuk Sidempuan kayaknya promosi bentuk apa dulu? Kalau Sidempuan, kalau Tapsel wisata gitu ya bisa. Kalau Tapsel, kelebihan Tapsel dari Sidempuan ya banyak sih Bang ya. Dari sumber daya alam jauh lebih besar Tapsel daripada kota Sidempuan ini. Banyak yang lebih bisa dipromosikan banyak lah. Kalau kita di Kota Padang Sidempuan ya sampai sekarang dari beberapa diskusi yang kita ajak teman-teman di podcast ini juga lebih condong kepada ekonomi kreatif sih kalau di Padang Sidempuan. Tapsel kalau kayak tempat abang Tapsel banyak sih yang bisa dipromosiin. Banyak sumber daya alam tadi. Sumber daya alam. Kalau kayak tadi yang di Kepulauan Seribu ada pariwisata dan segala macam. Tapsel itu berlimpah cuy. Makanya itu kan kalau misalnya di Kepulauan Seribu bisa Indonesian Event buat event kayak gini, nanti kenapa sih di Tapsel gitu nggak bisa buat misalnya Tapsel Future Leaders gitu yang mendatangkan teman-teman dari dari berbagai daerah untuk kita promosikan daerah kita ini kan gitu. Itu sebenarnya saya punya ide, cuman mudah-mudahan dari podcast ini nanti ditonton sama pimpinan stakeholders dan sebagainya. Sama kita bunda bisa online-nya. Gitu. Oh nggak bisa emangnya kalau abangnya yang jalin kerjasama dengan Indonesian Event propose kayak gitu? Itu yang masih kita akan pelajari. Kayaknya bisa deh, soalnya setelah kegiatan ini bakalan ada kegiatan teman-teman yang dari Papua Barat, mereka bakalan buat semacam Indonesian Event atau mungkin Indonesian Event yang ke sana kemudian gabung dengan mereka menjadi panitia. Tapi saya nggak tahu ya ini masih kabar-kabar apa. Masih kabar burung belum pasti dan, gitu ya. Iya, dan ini kabar dari teman itu sendiri yang dari Papua gitu. Yang menceritakan kayak gitu. Iya. Nah, goal dari acaranya apa Tih? Dari Kepulauan Seribu Expedition bala-bala-balanya. Iya. Goal acaranya apa, Bang? Oh, goal acaranya kalau yang secara teoritis gitu ya. Gitu, goal acaranya adalah pertama memotivasi anak-anak pulau agar
memiliki mimpi dan cita-cita yang tinggi. Yang kedua, peserta mempelajari banyak hal positif dari Pulau Pramuka dan materi yang disampaikan. Yang ketiga, melakukan kontribusi baik yang berdampak untuk masyarakat sekitar. Yang keempat, menikmati keindahan Kepulauan Seribu untuk menambah wawasan tentang pariwisata Indonesia. Yang pada akhirnya menurut saya ini juga bahagian dari mempromosikan Kepulauan Seribu kepada Indonesia gitu. Singkatnya gini aja, seberapa banyak peserta yang datang, udah berapa banyak uang yang berputar di Kepulauan Seribu. Kalau saya kan backgroundnya ekonomi nih, ekonomi. Udah berapa banyak uang yang berputar di ekonomi di Kepulauan Seribu? Udah berapa itu secara makro yang kita lihat ya, bukan secara mikronya. Gitu kan. Tapi alhamdulillahnya memang semuanya itu di-funded gitu lah, dibayar untuk makan dan sebagainya gitu kan. Alhamdulillah, dan sebenarnya walaupun uang itu sebenarnya kembali ke mereka juga gitu kan. Tapi kan setidaknya perputarannya ada. Kalau uangnya ada tapi nggak berputar, sama doang dong. Iya. Nah itu dia. Itu hari kedua ya, tadi belum selesai kok hari kedua. Ketiganya gimana? Malamnya dulu dong. Jadi malam hari kedua untuk malam hari kedua ya. Malam hari kedua itu kita ada makrab. Malam keakraban. Jadi, bentar, sebelum malam keakraban. Belibet ya ceritanya. Ceritanya balik-balik ya. Otak saya jadi kemana-mana ini untuk mengapa informasinya. Biar latihan ini ya, biar latihan kefokusan ya. Ternyata masih fokus ya si Hakim. Dan kadang itu jadi alibi orang kalau udah lupa. Sebelum makrab kita di sorenya dong. Kita ngelis mimpi-mimpi orang-orang yang di kampung. Jadi yang di pulau. Jadi kita per tim kita pergi menjajaki rumah-rumah atau mencari warga-warga yang sedang duduk ramai, baik itu anak-anak, ibu-ibu, semuanya pokoknya. Kita list mimpi mereka apa. Kemudian kita sosialisasikan tentang spot yang kita kasih, yang Indonesian Event persembahkan untuk Kepulauan Seribu itu gitu. Jadi alhamdulillah mereka sangat senang dan mereka sangat berterima, dan kita ngelis banyak mimpi dari masyarakat yang ada di Kepulauan Seribu itu. Baru malamnya kita ada makrab. Nah di makrab ini jadi kan katanya gini, pokoknya semua orang Indonesian Event itu yang terpilih berarti siap mau diminta untuk apapun gitu kan. Fine. Gitu kan. Jadi nanti datang Bunda Online. Kemarin yang bilang horas-horas. Bunda Online ini siapa sih? Bunda Online itu staf khusus. Boleh tahu namanya nggak nih? Bunda Rahmi. Bunda Rahmi. Kalau Instagram Bunda itu Neng Rahmi gitu. Nanti tak cek lah. Iya. Dan datang Bunda Online bilang gini, kemarin yang horas-horas siapa? Nanti setelah ini yang horas-horas kemarin nyanyi ya gitu kan. Mungkin dalam pikiran mungkin dalam pikiran teman-teman dan pikiran orang-orang di Indonesia itu, orang yang dari Sumatera Utara itu kan, identik dengan suara yang bagus dan nyanyinya nada tinggi gitu kan. Nah, Judika lah ya. Which is contrary different dengan saya yang mungkin, yang tidak terlalu bisa nyanyi gitu. Tapi ya udah, pokoknya bisa deh, bisa. Di kamar mandi aja lah ya. Iya, yang biasa nyanyi di kamar mandi, di kamar gitu kan. Nah, kemudian aku nyanyi apa ya gitu, aku search langsung lirik lagu, aku anak Medan saja gitu. Akhirnya aku nyanyi anak Medan ya. Nih tes vokal dulu nih sama pihak live-nya. Pak jangan tinggi-tinggi ya, bilang gitu kan. Oh iya coba nyanyi di mana nadanya? Anak Medan. Tinggi sedikit lagi, naik lagi setengah lagi. Anak Medan, ya udah segitu. Ya udah nyanyi deh gitu kan dengan suara modal pas-pasan dan rada-rada fales. Nggak apa-apa, yang penting semua joget dan semua manortor malam itu gitu. Siapa tadi Bang namanya? Bunda Rahmi, udah saya cek nih. Rahmi, RACHMIE. RACHMIE. Ada Neng Rahmi gitu. Yang baju kuning. Banyak Rahmi Ami, Rahmi enggak saya sambungin juga ke monitor ya. Fine lah, nanti aja. Rahmi Elmira itu nggak sih? Bukan. Nanti saya ini aja sama. Ya. Sayangnya monitornya nggak dipasang, jadi kita abang nggak bisa lihat. Iya ya. Udah nggak apa-apa. Nah itu tadi di sebelum malam keagrapannya. Di malam keagrapannya. Kita nyanyi. Kemudian ada juga Bapak Wakil Rektor dari Universitas Negeri Papua yang sengaja didatangkan.
untuk memberikan kita insight baru. Nah, jadi setelah Bapak itu selesai memberikan kita materi, kita semua happy malam itu. Kita nyanyi, kemudian dari Papua juga mereka nyanyi apa ya? Rambu Anorawa itu gitu ya. Iya. Anorawa Kombe. Iya gitu. Minum ya? Ya boleh fine. Jadi dari Papua juga banyak ya. Itu yang dari Papuanya datang memang dari Sorong, dari Irian, dari Papua Barat. Papua Barat. Iya, Papua Barat. Dan orang Papua itu insight-nya luar biasa. Iya serius, orang Papua itu teman saya itu. Kebetulan saya sangat dekat dengan yang Papua ini gitu kan. Saya ingin memperlihatkan sama dia bahwa saya dan kamu tidak ada perbedaan. Kita ini sama. Karena gimana ya, kita kan akhir-akhir ini sering digoncangkan dengan isu-isu intolerance kepada teman-teman yang Papua, rasisme dan sebagainya gitu. Ada oknum-oknum tertentu yang apa ya, yang kadang mendukung gerakan separatis yang terjadi di Papua dan sebagainya gitu. Jadi saya ingin dia merasa bahwa aku dan kamu itu Indonesia loh. Saya bilang, kalau kamu dari bagian Indonesia yang paling timur, saya Indonesia yang paling barat. Kita sama aja, saya bilang gitu. Dan kita sama-sama Indonesia. Dan dia memberikan insight, pengetahuan yang sangat luar biasa. Ya saya sambil, my God, beliau aja yang dari, katakanlah yang jauh di Papua sana itu memiliki insight yang seperti itu gitu. Kenapa kita yang oke lah, kita lumayan lebih dekat lah ke Jakarta daripada dia ke pusat gitu. Kenapa beliau punya insight seperti itu gitu, luar biasa sekali gitu loh. Cara ngomongnya itu loh gitu, udah Masya Allah gitu, kayaknya udah baca banyak buku, udah ini segala macam gitu. Jadi aku belajar banyak dari dia gitu. Orangnya humble, baik. Siapa tuh namanya tuh? Itu Kakak Albert. Kakak? Iya, halo Kakak Albert. Kakak Albert dari Papua yang luar biasa. Kakak Albert ada janji sama saya kan, kita jumpa di Papua Barat ya. Emang ada rencana ke Papua Barat lagi nih? Semoga aja ya. Amin, di bulan Agustus insyaallah. Ya semoga aja bisa berangkat lagi, dan ya kita bakalan cerita-cerita banyak soal dunia volunteering ya. Even sebenarnya banyak juga sih orang-orang Padang Sidimpuan yang ikut kegiatan volunteering seperti ituan ya, tapi ya kita nggak tahu, dan kesediaan mereka untuk berbagi cerita itu kita juga belum pernah nanya sih sebenarnya. Kayaknya biasanya anak-anak volunteering itu sangat terbuka, dan karena pengalaman di lapangan juga mungkin membuat mereka untuk suka berbagi, suka sharing. Jadi mungkin kalau kita tanya pasti bakalan 100% mau deh anak-anak volunteering gitu. Aja ya, mudah-mudahan. Ya, itu dia sih. Nah, apa nih, ada ini nggak yang disuruh untuk, kan dari kegiatannya dari apa tadi? Dari si Indonesian Event. Iya, Indonesian Event. Ada nggak sih yang dikasih ini tugas nih Bang? Setelah belajar di sana, mengabdi di sana, dan mengetahui banyak hal di sana, ada nggak sih yang diperintahin ataupun yang disuruh untuk diaplikasikan di kampung masing-masing? Kalau untuk diperintahin secara langsung kayaknya tidak ada. Saya rasa kita masing-masing pribadi yang kembali mengadaptasikan apa yang bisa kita adaptasikan. Tapi dari bentuk sana. Follow up-nya nggak ada ya? Ada follow up-nya nanti kita itu dia yang kita diskusikan kemarin, yang kita presentasikan kemarin itu, kemudian tanggapan dari teman-teman yang ada di sana, stakeholders yang ada di sana, bakalan kita jadikan artikel gitu. Kayak saya bidang pariwisata, mungkin akan tanggung jawab dan teman-teman untuk menulis tentang pariwisata, gitu, mungkin gitu. Dan itu follow up untuk daerahnya dong, untuk si Kepulauan Seribunya, bukan untuk ke kitanya yang di Sumatera. Untuk kitanya mungkin nanti ada lagi mungkin menyusul ya dari teman-teman Indonesian Event. Berarti bertahap kayak gitu kan ya? Iya, kalau saya sih pengennya adain acara kayak gitu di Tapanuli Selatan sih. Mudah-mudahan Indonesian Event nanti punya kemauan untuk kita di Tapanuli Selatan, kita kolaborasi. Kalau komunikasinya bagus, mudah-mudahan ya. Amin. Karena ya Tapanuli bahagian selatan yang dulu itu kan ada Palas, Paluta, Madinah, Kota Padang Sidimpuan, 5 nih yang pada akhirnya aja diotonomkan. Ini semua daerah ini kan dulu kita kenalnya Tabaksel. Banyak sih daerah ataupun lokasi yang patut untuk katakanlah dijual, banyak yang bisa dijual, tapi ya karena pemerintah setempat dan anak mudanya kurang berkolaborasi dan
hanya segelintir saja yang menggiat di dunia itu, bidang itu, ya akhirnya belum terlalu terekspos. Makanya saya sangat bersyukur diberikan kesempatan belajar banyak dari teman-teman di sana, bagaimana mempertahankan eksistensi dari pengembangan komunitas berkelanjutan yang seperti itu, dan bagaimana memanage organisasi komunitas dan sebagainya di sana. Saya bersyukur banget gitu. Semoga dengan event yang saya ikuti ini nanti membawa insight baru kepada daerah saya, memberikan dampak yang baik kepada daerah saya, dan apabila nanti diminta untuk kita membuat komunitas di Tapanuli Selatan, misalnya kita sudah punya sedikit konsep dan ide untuk itu gitu, dan kita bisa bertanya pada mereka yang ada di pusat gitu. The last questions sebelum kita close nih Bang. Sudah mengikuti kegiatannya dan banyak pelajaran nih. Apa harapannya dan keinginan yang mau diciptain, yang ya diinovasikan lah di daerah Abang dan sekitarnya ini? Oke, pertanyaannya ini ya worth it ya. Selama ini di podcast saya selalu nanyain gitu ke tamu, karena gini ya, semuanya kan berawal dari mimpi sih, ya makanya kita nanyain aja. Ya, who knows kedepannya bagaimana? Jadi ya kita obrolin aja dulu. Siapa tahu ada ini ya, kita punya bukti historis kalau kita udah pernah ngobrol kayak gitu. Gitu aja. Ya. Dan pertama sih saya kan udah inisiasi satu komunitas yang namanya HUTA ya, Habituating Thinking and Acting, which focus on improving literasi ya, minat literasi gitu, yang meningkatkan minat literasi gitu. Jadi harapan saya adalah dengan bergabung kegiatan itu, tadi saya mendapatkan insight, pengalaman, kemudian ilmu untuk saya amalkan di HUTA itu untuk hal kecilnya ya gitu ya. Kemudian untuk kedepannya tidak menutup kemungkinan untuk kita buat semacam kegiatan-kegiatan seperti itu, dan harapan saya sih seperti yang saya katakan tadi, saya bisa membawa teman-teman Indonesian Event ke Tapanuli Selatan. Amin, gitu. amin. Semoga sehingga Tapanuli Selatan pun nanti terlihat dampaknya. Kita Tapanuli Selatan ini sebenarnya Tapanuli Selatan ini punya banyak potensi alam, tapi kita tidak well known gitu. Kita tidak begitu dikenal oleh orang-orang gitu. Ketika kita misalnya berangkat dari mana? Dari Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan di mana ya? Nggak ada yang tahu gitu. Maka harapannya adalah dengan ikut saya kegiatan ini, nanti saya bisa nge-lead ataupun ngundang teman-teman yang dari pusat ataupun tidak teman-teman dari pusat, atau berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di daerah ini. Dan tentu kita mohon nanti ada support secara material dan non material dari bapak-bapak yang ada di Tapanuli Selatan. Kita buat gerakan pemuda yang sifatnya memperkenalkan Tapanuli Selatan di Indonesia dan dunia gitu. Terakhir kemarin nih Bang, udah ada emang sih yang disebutin dari Bapak Wakil Bupati sekarang Bang Rashid Asaf Dongoran ya. Kemarin itu beliau nyampein ya siap membantu komunitas-komunitas anak muda ataupun yang bergerak di dunia digital kayak ginian, ya untuk memperkenalkan daerah-daerah di Tapanuli bagian selatan. Salah satunya kemarin itu siapa ya? Sahrial Pasaribu deh kayaknya, yang udah pernah jumpa sama beliau untuk itu. Tapi ya kedepannya kita nggak tahu. Jadi ya good, bagus. Nah, mudah-mudahan aja kedepannya semakin kelihatan. Dan untuk kita yang di Tapanuli bagian selatan, untuk sumber daya manusia katakanlah, maksudnya kita nggak jauh-jauh kali gitu loh. Kita masih bisa kok gitu, dan punya banyak potensi gitu. Dan contohnya ini yang sedang mewawancarai saya ini ya luar biasa. Dulu iya kita dulu. Luar biasa. Karena kita ini ya, kita enjoy podcasting kayak gini ya. Nah ini kemarin kita ajakin sih Bang Rado, tapi Bang Radonya lagi sibuk. Katanya kemarin informasi terakhir Bang Rado masih di Medan hari ini, bakalan balik tanggal 11. Saya ajakin, Bang, ayo dong. Tanggal 13. Itu hari pertama puasa. Ya udah batal ya dia, enggak belum tahu kepastiannya bagaimana. Ya mudah-mudahan aja lah. Bang Rado tuh Bang Raja Doli. Bukan, Rashid Asaf Dongoran. Bukan Raja Doli. Itu kan sebutannya Bang Rado. Kalau saya kemarin di IG tuh sempat di Bang Doli dikasih semangat sama Bapak Doli. Bang Doli juga kemarin kita tanyain, kapan katanya saya kasih ini
oh kalau kayak gitu belum bisa. Ya udah nantilah kita diskusiin bang. Mungkin itu juga ya. Fine lah. Ya udah melihat potensi yang ada, melihat kalian, Hakim, terus ada orang Angga Yunus dan Ilham Yunus dan sebagainya yang memang sangat sangat bisa kita andalkan di bidang apa ini ya? Teknologi. Kalau saya jatuhnya ke literasi digital. Literasi digital itu yang hari ini yang sedang sedang lagi booming-boomingnya literasi digital juga gitu. Beberapa profesor dan peneliti luar negeri juga fokusnya banyak ini literasi digital. Iya. Masalahnya adalah perlu dikembangkan. Orang-orang di kita ini di Tapanuli Bagian Selatan belum sampai ke situ kelihatannya orang-orangnya. Makanya untuk kita ajak ngobrol aja kayaknya masih sulit. Jadi ya. So the last, apa nih harapannya nih sebelum kita tutup? Harapannya untuk kita di Tapanuli Bagian Selatan sesuai dengan lokasi abang dong, bukan Sirimpuan ya? Iya, tentu dong gitu ya. Sirimpuan mah saya. Nah untuk Tapanuli Bagian Selatan, soal hal mengenai pengabdian dan volunteering yang abang alami. Oke. Harapannya sih nanti para pemuda yang ingin berkreativitas membuat komunitas kepemudaan mendapat support penuh, dukungan penuh dari pemerintahan Tapanuli Selatan, Pemda setempat. Karena komunitas-komunitas seperti ini sebenarnya bisa berjuang dan bisa survive meskipun tanpa banyak dukungan material dari beberapa segala. Karena ini cuma bersifat relawan swadaya gitu kan, cuma bersifat sukarela. Tetapi alangkah akan berdampak lebih luas lagi ketika disupport penuh oleh pemerintahan gitu. Dan diharapkan juga dengan komunitas-komunitas yang ada itu nanti kita mampu bersama-sama membangun Tapanuli Selatan yang madani, yang yang maju gitu kan. Kayaknya dan yang dikenal gitu. Visi misi bupati sekarang bukan itu lagi deh. Apa deh? Nggak tahu ya, saya belum baca ini. Pokoknya itu. Kalau pada Sirimpuan bersinar. Pokoknya nanti harapannya adalah kegiatan-kegiatan kepemudaan yang kita lakukan ini mendukung sepenuhnya dan sesuai serta sejalan dengan visi dan misi Bapak Bupati kita, apapun itu gitu kan. Semoga aja. Thank you Bang Rian. Thank you Hakim. Rian Fadilah Nasution SPD yang sudah berbagi cerita dengan kita. Maaf kalau ada kekurangan dan segala macamnya. See you teman-teman. Kalau ada pertanyaan panjang ke Rian-nya buat aja link Instagramnya ada di deskripsi. Iya, jangan lupa juga ya untuk subscribe YouTube kita juga ya. Masih aja ya. Thank you dan sampai jumpa lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.